Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swasti, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Istorisa Utami, saya dari Fakultas Ilmu Ekonomi dan Bisnis, Prodi Sekretari, Universitas Budi Luhur. Saya akan mempresentasikan artikel ilmiah yang berjudul Hubungan Media E-Learning dan Media Zoom dalam pembelajaran daring di masa COVID-19 bagi penutur asing di Jepang terhadap hasil belajar. Latar belakang artikel ilmiah ini berdasarkan surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bahwa di masa pandemi COVID-19 pembelajaran dilakukan secara daring. Maka berpedoman atau mengacu kepada surat keputusan tersebut, Universitas Budi Luhur memberlakukan proses pembelajaran jarak jauh di masa COVID-19. Untuk mengupayakan proses pembelajaran berjalan secara efektif dan efisien, maka penggunaan aplikasi teknologi berupa e-learning dan Zoom dimanfaatkan pada masa COVID-19 sebagai upaya untuk melancarkan proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien sehingga mahasiswa, baik mahasiswa reguler maupun mahasiswa BIPA, khususnya pada BIPA Kanda Jepang, menjadi hal yang utama untuk menguasai atau memahami bahasa Indonesia. Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan hubungan penggunaan aplikasi e-learning dan aplikasi Zoom terhadap hasil belajar bagi penutur asing dalam belajar bahasa Indonesia, khususnya di masa pandemi COVID-19. Metode penelitian yang digunakan pada artikel ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Subjek penelitian adalah pembelajar asing di Kanda Jepang yang belajar bahasa Indonesia di Universitas Budi Luhur. Objek penelitian menggunakan aplikasi e-learning dan media Zoom terhadap hasil belajar. Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari sampai dengan Mei 2022 sebanyak 15 responden. Analisis yang digunakan pada penelitian ini menggunakan regresi berganda, persamaan regresi, yaitu Y sama dengan min 27,435 plus 0,388 X1 plus 0,961 X2, yang artinya nilai konstanta negatif 27,435, yang artinya jika media e-learning mengalami kenaikan 1%, maka hasil belajar akan mengalami penurunan sebesar 1%. Berikutnya, koefisien regresi variabel e-learning sebesar 0,388. Jika variabel e-learning mengalami kenaikan 1%, maka hasil belajar akan mengalami peningkatan sebesar 0,388. Dan sebaliknya, jika mengalami penurunan 1%, maka hasil belajar akan mengalami penurunan sebesar 0,388. Berikutnya, koefisien variabel Zoom sebesar 0,961. Jika variabel Zoom mengalami kenaikan 1%, maka hasil belajar akan mengalami kenaikan sebesar 0,961. Dan sebaliknya, jika mengalami penurunan 1%, maka hasil belajar akan mengalami penurunan sebesar 0,961. Berikut ini adalah uji simultan. Pada hasil uji simultan dapat dilihat pada tabel model summary di mana R menunjukkan nilai sebesar 0,578 yang artinya terdapat hubungan yang cukup kuat antara variabel penggunaan media e-learning dan media Zoom pada pembelajaran di masa pandemi COVID-19 terhadap hasil belajar. Selain itu, kedua variabel baik
media e-learning maupun media Zoom secara simultan berpengaruh terhadap hasil belajar. Hal ini ditunjukkan pada nilai F hitung sebesar 3,754 lebih besar daripada F tabel sebesar 3,64 dengan nilai value atau nilai signifikan sebesar 0,048 lebih besar daripada nilai signifikan alfa 0,05. Hasil penelitian ini sejalan atau didukung dengan hasil penelitian dari Sucipto yang menyatakan bahwa efektivitas penggunaan teknologi informasi berpengaruh terhadap pembelajaran daring di masa pandemik dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,61 dan nilai signifikan sebesar 0,00. Maka berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang cukup kuat antara penggunaan media e-learning dan media Zoom dalam pembelajaran di masa pandemik terhadap hasil belajar. Hal ini karena aplikasi e-learning memberikan kemudahan bagi pembelajar asing untuk dapat mengakses materi pelajaran kapanpun dan dimanapun, sehingga memudahkan para pembelajar untuk lebih memahami atau mengulang kembali pembelajaran yang telah disampaikan oleh pengajar melalui media Zoom. Pendekatan media Zoom merupakan pendekatan yang dilakukan secara persuasif atau pendekatan secara tidak langsung menggunakan virtual, di mana ada interaksi antara pengajar dan pembelajar asing ketika si dosen atau pengajar menyampaikan materi pembelajaran. Sehingga di sini dengan menggunakan media Zoom akan terjadi sebuah interaksi atau umpan balik oleh kedua belah pihak. Hal ini juga yang akan menimbulkan hubungan emosional yang terjalin antara pembelajar dan pengajar. Maka dengan demikian akan muncul sebuah motivasi yang bagi para pembelajar untuk lebih giat belajar bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Maka untuk itu penulis atau peneliti menyarankan untuk penelitian selanjutnya merekomendasikan untuk menambahkan variabel mengenai motivasi dan minat belajar dari pembelajar asing untuk belajar bahasa Indonesia. Baik, demikianlah paparan artikel yang